Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Winangsi, bidang studi sosiologi, mengajar di SMA Negeri 2 Bogor. Kali ini saya akan menjelaskan tentang integrasi dan reintegrasi. Pemadu materi adalah reintegrasi merupakan suatu proses sosial dalam menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai atau bersatu kembali seperti kondisi sebelum terjadi konflik. Kemudian, integrasi sosial mempunyai arti yaitu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Berikutnya, ada syarat terwujud integrasi sosial. Syarat terwujudnya integrasi sosial yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan di antara mereka. Berikutnya yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Berikutnya, 3. Norma-norma dan nilai-nilai sosial berlaku untuk lama, tidak mudah berubah dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Kemudian ada faktor di dalam integrasi sosial. Yang pertama yang mempengaruhi cepat lambatnya perubahan integrasi sosial, proses integrasi sosial itu pertama homogenitas kelompok. Kedua, besar kecilnya kelompok. Ketiga, mobilitas geografis. Keempat, efektivitas komunikasi. Kemudian ada bentuk-bentuk di dalam integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Yang kedua, integrasi fungsional. Yang keempat, integrasi koersif. Berikutnya adalah ada proses integrasi sosial yang terdiri daripada asimilasi dan akulturasi, di mana asimilasi adalah percampuran dua budaya melebur menjadi satu. Sedangkan akulturasi adalah percampuran dua budaya tapi tidak menghilangkan sifat keasliannya. Kemudian ada syarat kebudayaan yang sudah diterima. Yang pertama, tidak ada hambatan geografi seperti daerah yang sulit dijangkau. Kedua, kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan kebudayaan yang lama. Berikutnya, adanya persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lama. Berikutnya, adanya persamaan dengan unsur-unsur budaya lama. Lalu berikutnya lagi adanya kesiapan, pengetahuan, dan keterampilan. Berikutnya lagi ada kebudayaan itu bersifat kebendaan. Lalu ada faktor-faktor pendorong di dalam integrasi sosial ini. Pertama adalah toleransi. Kedua adalah kesepakatan yang membangun dalam bidang ekonomi. Ketiga adalah sikap saling menghargai orang lain. Keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Keenam, perkawinan campuran. Ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Lalu di sini ada reintegrasi sosial, di mana perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kondisi ini oleh Suharjono Sukamto disebut sebagai disorganisasi atau disintegrasi sosial. Istilah lainnya disintegrasi sosial itu perpecahan. Apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi di dalam masyarakat itu lama-kelamaan akan menjadi chaos atau kacau. Pada keadaan demikian akan dijumpai anomi atau tanpa aturan.
Dalam kehidupan tersebut, masyarakat berusaha untuk kembali pada tahap integrasi di mana lembaga politik, ekonomi, pemerintah, agama, dan sosial berada di dalam keadaan yang selaras, serasi, dan seimbang. Proses ini disebut dengan reintegrasi, jadi penyatuan kembali. Dalam pandangan Sukanto, reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri lembaga-lembaga yang mengalami perubahan. Demikian materi yang saya sampaikan pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.